Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari kelompok 1 menampilkan laporan studi lapangan di Bapenda Jawa Barat secara virtual mengenai inovasi Sambara, Samsat Mobil Jawa Barat. Saya Rusdi dari Badan POM. Saya Asadi dari Badan POM. Saya Adriansa dari Bakamla. Saya Rani dari Bakamla. Saya Rahmat dari Setjen MPR RI. Saya Afizal dari Bakamla. Saya Friska dari Kemenko Polhukam. Saya Hendrik dari Kemenko Polhukam. Saya Leo dari Kemenko Polhukam. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai paparan ini, izinkan kami menyampaikan satu pantun pembuka pada hari ini. Berangkat sekolah pakai sepeda, berangkatnya kesiangan. Salam sapa untuk semuanya, para pendengar sekalian. Adapun latar belakang mengapa kami mengambil studi lapangan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Inovasi yang ada di Pemprov Jawa Barat merupakan salah satu dari top 99 Sinovik Sistem Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang merupakan implementasi dari sinergitas antar instansi terkait. Adapun tujuan dari studi lapangan ini adalah sebagai identifikasi good practice, adopsi good and relevant practice menyusun lesson learned. Ruang lingkup yang kami ambil adalah di Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Berikut ini adalah inovasi yang kami ambil, yaitu inovasi Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat. Berikut adalah deskripsi singkat mengenai lokus. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini, kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 528 Bandung yang sebelumnya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 37 Bandung. Berikut adalah struktur organisasi dari Bapenda Jawa Barat. Pelaksana teknis dari aplikasi Sambara berada di Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membawahi 3 pejabat pengawas, yaitu Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, serta Kepala Subbagian Tata Usaha. Adapun visi dan misi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi yang terdiri dari nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Misi kelima dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Berikut merupakan video singkat tentang aplikasi Sambara yang telah dibangun oleh Bapenda Jawa Barat. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Check it out! Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara merupakan inovasi Bapenda Jabar berupa aplikasi smartphone berbasis Android yang beberapa fungsinya adalah informasi dan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor serta update status kepemilikan. Dengan aplikasi Sambara, wajib pajak dapat melaporkan kendaraannya yang telah dijual untuk memperoleh update status kepemilikan. Selain itu, pembayaran pajak kendaraan bermotor pun dapat dilakukan melalui aplikasi Sambara dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara online untuk memperoleh kode bayar.
dan pembayaran pun dapat langsung dilakukan di aplikasi yang sama. Wajib pajak juga dapat menyampaikan saran dan pengaduan melalui aplikasi Sambara. Terdapat beberapa menu pelayanan publik pada aplikasi Sambara yang dapat dipergunakan oleh user seperti info PKB, update nomor handphone, proteksi kepemilikan, lokasi pelayanan Samsat, jadwal Samsat keliling, jadwal Samsat gendong, panduan, dan lain-lain. Selanjutnya, keunggulan atau key success factors pada strategi keunggulan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik di aplikasi Sambara, yakni pertama, komitmen pimpinan dalam memimpin perubahan dan meyakinkan pihak terkait. Kedua, strategi komunikasi efektif, di mana komunikasi informal yang melibatkan stakeholder terkait lebih dikedepankan. Ketiga, adanya Renstra atau Roadmap TIK 2018 hingga 2023 untuk menjaga tahapan implementasi TIK. Dan yang terakhir, aplikasi dikelola secara mandiri sehingga terjaga keberlangsungan, keamanan, dan konsistensi dari aplikasi tersebut. Keberlangsungan keunggulan strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan telah tertuang secara jelas pada Renstra Bidang Teknologi Informasi pada Bapenda Jawa Barat, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan secara optimal dan terkendali. Kemandirian dalam pengelolaan. Kemandirian dalam pengelolaan menjamin aplikasi dapat terkelola dengan baik serta tidak bergantung pada pihak lain. Kemudian peta stakeholder. Peta stakeholder dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok laten. Kelompok laten terdiri dari Korlantas Mabes Polri, Kapolda Jawa Barat, Dirlantas Polda Jawa Barat, dan Bank Jawa Barat. Kelompok kedua adalah kelompok promoters, antara lain Gubernur Jawa Barat, Wajib Pajak, Kepala Bapenda. Kemudian kelompok apatetik, antara lain masyarakat, Biro STNK, dan calon. Kemudian kelompok defender, antara lain wali kota, bupati, Biro Hukum Pemprov Jawa Barat, dan Biro Hukum Polda Jawa Barat. Adapun dampak dan manfaat dari Sambara, yang pertama adalah implementasi revolusi industri 4.0, yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yang ketiga mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di mana ada upaya untuk menghindari pertemuan tatap muka. Kemudian yang keempat adalah memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang kelima adanya efisiensi anggaran dan SDM, serta yang keenam adalah meningkatkan penerimaan PKB secara signifikan. Adapun data yang ada, terjadi kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 ke 2019 adalah sebesar 2.400% dari adanya aplikasi Sambara tersebut. Lesson learned. Area perubahan. Peran kepemimpinan. Kondisi lokus. Gubernur memberikan target setiap bulan satu inovasi di setiap OPD. Kepala Bapenda berkomitmen melaksanakan kebijakan seluruh. Lesson learned yang dapat maksudnya yaitu 1. Pimpinan memiliki komitmen melalui perubahan pemimpin memacu munculnya inovasi. Lesson learned area perubahan organisasi. Kondisi lokus. Bapenda adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. 2. Sambara dikelola oleh UPTD di bawah Bapenda yang terintegrasi dengan Polda Jawa Barat dan Jasa Raharja melalui kantor bersama. Lesson learned-nya 1. Optimalisasi inovasi pelayanan berdasarkan hasil analisa organisasi. 2. Penerapan sinergi antar organisasi
berjalan dengan baik. Lesson learn area perubahan tata laksana. Kondisi lokus 1, adanya MOU antar lembaga. Kedua, adanya panduan aplikasi. Ketiga, aturan terkait selama masa pandemi COVID-19 yang antara lain Keputusan Gubernur Nomor 444/Cap/Dinkes/2020. Kedua, Surat Edaran Sekda Nomor 443/1658/BPKAD. Ketiga, Surat Edaran Kepala Bapenda Nomor 937/375/1. Keempat, Surat Edaran Kepala Bapenda Nomor 937/399/P1. Dari sisi lesson learn-nya, 1. Adanya proses bisnis yang jelas antar instansi. Kedua, publik mendapatkan informasi yang jelas tentang tata laksana aplikasi. Ketiga, adanya upaya tata laksana pencegahan penularan COVID-19 melalui Sambara. Lesson learn area perubahan manajemen mutu. Kondisi lokus 1. Adanya update versi aplikasi Sambara, di mana versi terbaru adalah versi 2.5. Yang kedua, audit ISO 27001 terhadap infrastruktur aplikasi Sambara. Yang ketiga, memastikan kepada semua vendor untuk mengikuti dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Di sisi lesson learn-nya, 1. Peningkatan kenyamanan user aplikasi Sambara. Yang kedua, peningkatan nilai kinerja internal pengelola aplikasi. Yang ketiga, terjaminnya keamanan data pengguna aplikasi. Lesson learned area perubahan pengawasan. Kondisi lokus 1. Manajemen pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang. 2. Absensi pegawai melalui sistem mobile. Lesson learned 1. Dengan adanya pengawasan kinerja berjenjang merupakan wujud dari adanya sistem pengendalian intern dari suatu organisasi. 2. Absensi mobile merupakan bagian pengawasan atau monitoring terhadap kehadiran pegawai. Lesson learned area perubahan pemanfaatan teknologi tinggi. Kondisi lokus pertama, manajemen aplikasi dikelola secara mandiri. 2. Integrasi data menggunakan web service. 3. Adanya lensa teknologi informasi komunikasi. Lesson learned pengelolaan mandiri menjamin kemerdekaan keberlangsungan aplikasi. 2. Adanya lensa menjamin pengelolaan teknologi informasi komunikasi berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Area perubahan pada aspek strategi komunikasi. Pada Bapenda Jawa Barat, pemimpin sangat aktif menjalin komunikasi lintas instansi, baik instansi internal di lingkungan Pemprov Jawa Barat maupun instansi eksternal lainnya. Hasil komunikasi dan koordinasi yang intensif ini dicapailah kesepakatan bersama antar tim pembina Samsat yang terdiri dari Kepolisian, Bapenda Jawa Barat, dan Jasa Raja. Terbentuknya rasa saling percaya dan suasana kekeluargaan menyebabkan komunikasi secara informal dirasakan lebih efektif di lokus ini. Kemudian pemanfaatan berbagai media dilakukan oleh Bapenda Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi aplikasi Sambara. Pembelajaran yang didapat dari Bapenda Jawa Barat terkait aspek strategi komunikasi. Yang pertama, penggunaan teknik komunikasi informal di lokus ini dirasakan lebih efektif untuk digunakan. Kemudian dibentuknya kesepakatan bersama meminimalkan adanya resistensi kepentingan antar instansi. Yang terakhir, penggunaan media yang beragam sebagai sarana sosialisasi baik secara elektronik, cetak maupun penggunaan media sosial dilakukan oleh Bapenda Jawa Barat untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sambara ini
oleh masyarakat luas. Area perubahan pada aspek pengelolaan SDM. Pada Bapenda Jawa Barat, masing-masing pegawai memiliki target kinerja yang jelas. Pencapaian atau kegagalan terhadap target yang telah ditetapkan diberikan reward dan punishment yang jelas oleh pemimpin. Kemudian diterapkan zona integritas untuk taat pajak kendaraan bermotor di lingkungan ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal yang didapat dari Lokus, yang pertama, adanya target kinerja yang jelas dan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pemimpin secara terukur dapat meningkatkan kualitas dari SDM. Penerapan reward dan punishment oleh pimpinan sebagai kompensasi yang diterima oleh pegawai untuk memacu kinerjanya. Yang ketiga, komitmen dari pemimpin dan ASN sebagai contoh bagi masyarakat lainnya untuk wajib membayar pajak adalah wujud dari penilaian kinerja aparatur pemerintah. Sebagai kesimpulan dari studi lapangan yang kami lakukan, yang pertama, Bapenda Jawa Barat melalui inovasi Sambara berhasil meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang kedua, Sambara merupakan bentuk nyata dari implementasi good governance melalui sinergitas antar instansi untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Saya, selaku pengelola aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara, sangat mendukung sekali kegiatan studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP ini, Angkatan 1, Kelompok 1 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada coach dan peserta pelatihan di mana kegiatan studi lapangan tersebut dapat dilakukan dengan baik, hidup, dan komunikatif. Saya berharap ada nilai positif atau lesson learned yang didapat dari kegiatan studi lapangan tersebut yang kemudian dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian di lingkungan kerja masing-masing. Akhir kata, semoga Bapak dan Ibu peserta PKP ini dapat sukses dan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran dari kelompok 1. Terima kasih.